Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad qudiya ila syiratim mustaqim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan kuliah singkat karena pada bulan suci ini bertepatan dengan mendekati malam nuzul Quran. Maka tema yang akan saya sampaikan adalah memaknai nuzul Quran. Al-Quran sebagai hidayah dan ilmu. Ibu-ibu, peringatan nuzul Quran sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan umat muslim, terlebih di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Bukan sekedar untuk mengenang atau mengingat peristiwa turunnya Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang peristiwanya terjadi pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran memang ada banyak pemahaman. Diturunkannya Al-Quran seluruhnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia, yang mana ini merupakan wilayah iman terhadap satu hal yang gaib. Menurut banyak riwayat dari Baitul Izzah tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu melalui malaikat Jibril yang disampaikan secara bertahap. Terkait dengan tanggal juga hari kapan tepatnya Al-Quran itu diturunkan juga banyak mendapat permunculan. Tetapi yang sahih yaitu pada malam Lailatul Qadar. Itu pun juga masih mengandung beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, terkait hal ini, kita tidak bisa berdebat soal kapan persisnya waktu diturunkannya Al-Quran. Tetapi bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Bertahun-tahun umat muslim khususnya di Indonesia sudah memperingati malam nuzulul Quran ini. Sekarang bagaimana agar kita mencari makna yang lebih dalam dan sekaligus juga bisa membumikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal Al-Quran. Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Maknanya bahwa bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam hal ini ialah Al-Quran wahyu yang berlaku universal, menjadi panduan untuk kehidupan umat manusia. Dalam surat At-Takwir di ayat 26 sampai dengan 27 ada pertanyaan, hendak kemana orang-orang kafir itu di dalam kehidupan? Arti dari ayat ini bahwa ayat ini memiliki makna yang retorik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka yang kafir tidak percaya akan Tuhan itu sebenarnya hidupnya mau apa. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang tidak punya arah itu diberi petunjuk oleh Al-Quran agar ia punya arah hidup. Karena manusia itu butuh arah, butuh hidayah. Di luar konteks soal punya agama atau tidak, manusia siapapun dia, hakikatnya memang butuh arah kehidupan. Dalam konteks ini, pertanyaan dalam surat At-Takwir ayat 26 tadi penting untuk dijadikan sebagai perspektif kosmologi bagi setiap manusia dalam kehidupan. Hal ini terkait dengan pertanyaan seperti dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, dan kemana manusia setelah hidup. Penting untuk ditemukan jawabannya, sehingga mampu mengarahkan serta membimbing manusia pada arah yang benar. Al-Quran terkait ini telah menjawab pertanyaan tersebut, sehingga inilah yang disebut bahwa fungsi Al-Quran sebagai petunjuk atau hidayah bagi umat manusia. Sehingga yang harus digarisbawahi, ketika Al-Quran dijadikan rujukan bagi manusia, maka hidup manusia akan jelas arahnya. Ketika manusia melakukan sesuatu, akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kosmologi seperti ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan manusia agar tidak serba praktis juga pragmatis. Meski sampai batas tertentu, praktis dan pragmatis itu juga penting. Namun jika hidup serba praktis dan pragmatis, maka rohaninya tidak akan terpenuhi. Selain Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran juga sebagai kitabul ilmi, kitab ilmu pengetahuan. Dalam konteks Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, ada banyak ayat-ayat yang mencakup pengetahuan tentang dunia ataupun akhirat. Islam mampu membangun peradaban sampai berabad-abad. Ketika Barat masih gelap peradabannya, itu karena Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Umat Islam kala itu benar-benar mentadabburi isi Al-Quran. Manusia dibimbing oleh Al-Quran untuk berpikir. Banyak istilah dalam Al-Quran yang kaitannya dengan ilmu, akal, dan berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Al-Quran adalah kitab akal pikiran yang mengajari manusia untuk berpikir jernih. Allah Maha Rahman dan Rahim memberikan manusia akal pikiran. Dengan akal pikiran ini, manusia bisa berimajinasi yang luar biasa, yang tidak diberikan oleh makhluk lain, sehingga manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini. Apakah kita mau untuk menggunakan akal pikiran yang jernih? Bukan dengan akal pikiran yang sembarangan. Dalam surat Al-Alaq, ayat pertama Allah berfirman, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Makna baca dalam ini bukan hanya sekedar baca, melainkan juga anjuran untuk berpikir, menghimpun segala macam hal baik dengan membaca Al-Quran maupun membaca segala yang ada di dalam semesta. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Hal ini kemudian berarti bahwa sejak wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menunjukkan dimensi akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Kita umat muslim, terutama generasi muda, ayo cintailah Al-Quran sebagai kitab hidayah dan dalam waktu yang sama juga sebagai kitab ilmu. Bacalah Al-Quran dengan tafsirnya dan kemudian dikontekskan dalam kehidupan. Jika umat muslim saat ini mencintai ilmu dan cinta akal pikiran yang jernih, lalu kemudian merujuk pada Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka umat Islam pasti akan menjadi generasi yang khairu umat yang luar biasa. Maka dalam hal ini umat Islam tidak cukup untuk mendekati Al-Quran dengan pendekatan tekstual, tapi juga penting untuk memahami segi tafsir kontekstual
Sehingga ketika umat muslim berada pada berbagai persoalan, tidak gagap dalam menanggapinya. Demikian ibu-ibu kuliah singkat pada majelis yang mulia ini yang bisa saya sampaikan. Billahi fi solihul haq fastabihul khairat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.